kalender global itu ya kalender Masehi ini gitu. Mereka bersepakat gitu. Bagaimana kita tahu-tahu bisa masuk dalam kesepakatan bahwa kita sepakat bahwa kalender Masehi ini yang kita pakai itu kan juga sesuatu gitu. Bagaimana Hijriah masa depannya? Apakah juga bisa begitu tanpa ada perbedaan? Kira-kira itu Ibu Dokter, waktunya kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ketua Tantih Kota PDM Kota Bekasi, juga Ibu dan Bapak narasumber dari Majelis Tantih Muhammadiyah Jawa Barat, juga Bapak Moderator ini sekaligus sebagai Sekretaris Tantih di PDM Kota Bekasi. Kemudian Bapak atau Ibu Ketua Ormas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Ketua Aisyah Kota Bekasi, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, puji syukur, kemudian selawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Di sini saya memberi judul Lompatan Ijtihad Muhammadiyah tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Berbicara kita tentang kalender, Bapak Ibu saya yakin sudah mengetahui ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Masehi ya berdasarkan perhitungannya itu berdasarkan revolusi matahari. Kalender Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan. Revolusi matahari itu lebih lambat dibanding revolusi bulan. Satu tahunnya rata-rata 365 hari untuk tahun pendek, 366 hari untuk tahun panjang. Kalender Hijriah 354 hari untuk tahun pendek, 355 hari untuk tahun panjang. Perbedaannya, nah ini dijelaskan dalam surat Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'an. Itu filosofinya sangat tinggi ayat itu. Allah tidak langsung mengatakan 309 tahun, tetapi 300 tahun ditambah 9 tahun. Filosofinya menurut tahun Masehi ya, 300 tahun dia tertidur dalam guanya. Menurut tahun Hijriah ditambah 9 tahun. Artinya perbedaan tahun Masehi dengan Hijriah itu dalam masa 300 tahun adalah 9 tahun. Kalau dirata-ratakan tiap tahun kurang lebih 11 hari. Inilah yang menjadi penyebab. Kalau dulu kita puasa di bulan Juli, sekarang bergeser. So ini akan diawali bulan Februari. Ini udah kelihatan ya kenapa
Sya'ban, tetapi nggak ada tahunnya. Nah, kemudian diadakanlah musyawarah. Ada berbagai usulan-usulan. Ada yang mengusulkan diawali dari lahirnya Rasul, ada yang mengusulkan dari wafatnya Rasul, ada yang mengusulkan dari hijrahnya Rasul. Dari musyawarah tersebut, saking pentingnya kalender Hijriah, maka disepakati ketika itu dihitung atau dimulai dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah secara besar-besaran, yaitu setelah 17 tahun. Nah, jadi sebelum terjadinya musyawarah itu. Jadi 17 tahun sebelumnya itu tepatnya hari Jumat 16 Juli 622 Masehi. Itulah pertama adanya kalender Hijriah. Ya, yang kenapa kita harus memakai kalender Hijriah? Ya, karena dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ini bunyi ayatnya, Inna iddatasy syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Yaitulah Muharram sampai Zulhijjah. Kalau Masehi kan Januari sampai Desember. Nah, inilah kenapa kita memakai bulan Hijriah. Nah, kenapa penting bulan Hijriah itu? Kemudian jumlah harinya berkisar 29 hari dan 30 hari. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Inna ummatun ummiyatun la nakubu wa la nahsubu asyhru hakadha wa hakadha maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kata Rasul, belum mengenal ilmu tulis menulis, belum mengenal ilmu perhitungan. Satu bulan itu sekian atau sekian, satu kali 29 hari, satu kali 30 hari. Inilah bulannya berkisar 30, 29, 30, 29 dan seterusnya. Nah, persoalannya ditetapkan memakai hisab atau memakai ru'yah, itu yang jadi persoalan. Karena ada ayatnya ini, yang pertama ini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Al-ahillah itu adalah umum dia. Nah, karena ayat itu umum, ya ada berbagai interpretasi, berbagai penafsiran tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang hilal itu yang teramati pada akhir bulan Qamariyah dari bumi. Nah, selama ini Muhammadiyah mengatakan yang hilal itu adalah ketika dalam perhitungan matahari lebih dulu terbenam dari bulan. Nah, ini yang kita gunakan sebelum kita menggunakan KHGT yang disebut dengan wujudul hilal. Itu mungkin udah pada pahamnya ibu dan bapak, karena kita lumayan lama menggunakan wujudul hilal. Nah, dari sejarahnya Muhammadiyah kan nggak langsung menggunakan hisab wujudul hilal atau KHGT. Pertama juga menggunakan ru'yatul hilal, kemudian menggunakan imkan ru'yah nasional, kemudian menggunakan ijtima qablal ghurub, kemudian baru memakai hisab wujudul hilal. Nah, ini agak lama digunakan oleh Muhammadiyah, dan ini juga sama dengan Ummul Qura Mekah. Nah, di awal bulan ini Muharram 1446 Hijriah, kita hasil ijtihad yang panjang dari 2016. Nah, dibahas, dikaji. Ya, kata Pak Dulu tadi, kita mengkaji sesuatu itu prosesnya panjang dan mendatangkan para ahli dari luar. Nah, kita baru berpindah ke KHGT. Makanya saya mengatakan itu adalah lompatan ijtihad Muhammadiyah, karena kita bersatu dengan 16 negara di dunia ini. Kalender Hijriah global tunggal. Jadi satu hari itu untuk
satu tanggal di seluruh dunia, dari barat sampai ke timur, utara ke selatan. Ya, karena dunia ini 180 derajat ke timur, 180 derajat ke barat, titik 0 derajat itu di Swiss. Nama negaranya adalah Kiribati, satu negara yang dibatasi dengan lautan. Jadi setengah dia masuk ke timur, setengah dia masuk ke barat. Jadi kalau ada wacana untuk menjadikan Mekah menjadi titik 0 derajat, itu sangat mustahil. Kenapa sangat mustahil? Nanti Ka'bah bisa terbagi dua, sebelah ke timur, sebelah ke barat. Makanya tidak mungkin secara. Nah, ini kata Pak moderator tadi, bagaimana sejarahnya ini? Kok kita bisa berpindah ke kalender Hijriah global tunggal? Nah, kalender Hijriah global tunggal ini yang jelas dia adalah kalender Islam. Ya, berdasarkan lunar tadi, revolusi bulan. Yang kedua, dia berlaku global. Satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ya, prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia itu. Jadi tidak ada perbedaan, yang berbeda adalah jamnya. Kalau di kita di Indonesia sekarang siang, ya di Amerika mungkin mau subuh ya. Nah, itu bedanya, ya masih malam di Amerika. Nah, ini dalam sejarahnya, ya waktu diberikan tadi setengah jam, 30 menit, mudah-mudahan gak lebih. Nah, ini pada tahun 1978. Nah, ini ada konferensi Istanbul untuk penyatuan parameter tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Ya, mungkin Ibu dan Bapak ada yang bertanya-tanya, elongasi itu apa sih? Elongasi itu adalah jarak antara ijtima ke matahari terbenam. Ijtima itu adalah posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis bujur astronomis. Kalau lintangnya sama, itu terjadi gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana matahari, secara keilmuan otomatis besok tanggal 1. Itu secara keilmuan. Kemudian pada tahun 1978, nah ini ya, Ilyas dari Malaysia, dia menemukan hilal global. Nah, beliau ini pernah kita undang di Jakarta ketika Simposium Internasional Majelis Tajih dan Tajdid Muhammadiyah di Jakarta. Nah, Profesor Ilyas ini pernah kita undang. Sekarang katanya dia nggak di Malaysia lagi, tapi udah pindah domisilinya ke Australia. Saya tanya ketika saya diundang oleh UM ya, Universitas Malaysia, untuk menjadi dosen tamu kepada mahasiswanya, katanya sudah pindah ke Australia. Kemudian tahun 2008, nah ini ada deklarasi Dakar, hasil konferensi puncak negara-negara FOKI. Nah, ini terjadi pada 13-14 Maret 2008. Jadi banyak ya kronologisnya ini. Kemudian, nah dalam deklarasi Dakar ini, nah dalam rangka di sini pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara-negara kita, artinya negara-negara Muslim atau negara-negara Islam, dan kepada para pakarnya agar melakukan mobilisasi, nah, ini ya, tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam. Nah, ini ada himbauan ketika deklarasi Dakar. Kemudian tahun 2008, di mana
15 sampai 16 Oktober ini temu pakar 2 menghasilkan KHGT. Nah, ijtima sebelum jam 12 GMT. Nah, GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Itu titik 0 derajat atau dikatakan waktu unifikasi. Kemudian tahun 2016, nah ini konferensi Istanbul 2 hasilkan KHGT. Nah ini awal menghasilkan KHGT dengan rumusan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh dunia adalah satu matlab. Ya, seluruh dunia satu hari, satu tanggal. Jadi kita nggak mengenal lagi matlab negara ini, tapi satu dunia, kita bumi yang sama, itu satu matlab. Kemudian yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 00 GMT telah terpenuhi kriteria minimal elongasi 8 derajat dan irtifak hilal 5 derajat. Kemudian yang ketiga, koreksi kalender apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam, nah, pukul 00 GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan. Nah ini ada ketentuannya. Apabila imkan ru'yat hilal elongasi 8 derajat, kemudian ketinggian 5 derajat telah terjadi di suatu tempat maupun di tempat manapun di dunia ini, ya baik di timur maupun sampai ke ujung timur di New Zealand. Nah ini harus sudah terjadi, ya sebelum waktu fajar. Kemudian imkan ru'yah tersebut di atas terjadi di daratan benua Amerika. Ini ada ketentuannya. Kemudian prinsip-prinsip KHGT ini, yang pertama penerimaan terhadap hisab. Ya, nanti apa alasan syar'inya bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, transfer imkan ru'yah. Yang ketiga, kesatuan matlab. Yang keempat, keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Kemudian yang kelima, penerimaan garis tanggal internasional, yaitu di Kiribati tadi titik 0 derajat. Kemudian syarat validitas KHGT, yang pertama masuk bulan baru setelah imkan ru'yah. Jadi kita memakai imkan ru'yah, tetapi imkan ru'yah global. Kemudian yang kedua, tidak memaksa memasuki bulan baru sebelum ijtima. Jadi nggak boleh kalau belum terjadi ijtima. Kenapa syaratnya harus terjadi ijtima? Karena secara astronomi atau ilmu falak, kalau terjadi ijtima artinya adalah pergantian bulan baru. Nah ini syaratnya. Jadi nggak boleh di dunia ini yang belum terjadi ijtima, harus sudah terjadi ijtima. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memaksa satu kawasan di muka bumi tertunda. Nah, jadi nggak boleh kalau ijtima sudah memasuki bulan baru, padahal hilal sudah terlihat dengan jelas. Kemudian berikutnya yang keempat, dapat menampung ibadah dan muamalah sekaligus. Ya ibadah, kita mengawali awal Ramadan sama. Hari Arafah, kata Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Dapat Al-Hajju Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu sama seluruh dunia, hanya jamnya yang berbeda. Muamalah juga begitu. Transaksi jual beli secara internasional nggak mungkin ada 2 tanggal di bulan Hijriah. Di bulan Masehinya 1 karena sudah ada kesepakatan. Pas Hijriahnya menurut dia adalah Senin, menurut hisab adalah Ahad. Nggak mungkin begitu. Transaksi yang tertulis hanya 1 tanggal. Jadi perlu kita untuk persoalan muamalah, termasuk untuk akad nikah. Yang satu di Eropa, satu di Bekasi, kemudian transaksi akad nikah, nggak mungkin di akad nikahnya ada 2 tanggal. Menurut waktu Eropa tanggal sekian, menurut waktu Bekasi tanggal sekian, kan nggak mungkin. Nah ini penting adanya kalender global, Hijriah global tunggal, 1 hari 1 tanggal
Jadi untuk menjawab persoalan ibadah dan persoalan muamalah sekaligus. Kemudian juga dia didasarkan pada bulan Qamariyah. Nah tadi sudah ya, lunar. Nah bukan pada Masehi atau matahari. Kemudian penyatuan hari-hari dalam minggu secara global. Nah ini alasan syar'inya ini. Nah ini ayat surat Al-Anbiya ayat 92 ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya ayat ini udah gak asing lagi, udah biasa kita baca. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa inna rabbukum fa'budun. Nah ini ayat yang kedua juga redaksinya hampir sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, kemudian ujungnya juga hampir sama. Wa ana rabbukum fattaqun. Nah ini ayatnya ya. Ini udah nggak aneh. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah juga berikutnya hampir sama redaksinya ayatnya. Nah kenapa kita memakai hisab? Nah ini ayatnya di buku 3 ini ada ya, di HPT. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasubhu. Siapa yang berada di tempat domisilinya masuk bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Jadi di kita itu ru'yah dan hisab hanya sebagai alat untuk menentukan awal bulan itu, jadi tidak menjadi ibadah. Nah, itu di Muhammadiyah. Kemudian ada hadis, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa innakum ma'alaikum faqdurulah. Jadi apabila melihat hilal berpuasalah, apabila melihat hilal beridul fitrilah, apabila hilal itu tertutup awan maka estimasikan, perkirakan. Nah dengan apa bisa kita perkirakan? Adalah dengan perhitungan. Gak mungkin diperkirakan dengan ru'yah. Makanya kita menggunakan hisab. Kemudian hadis berikutnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ubiya alaikum faqmilu iddatas Sya'ban salasin. Nah ini juga berpuasa ketika melihat hilal, beridul fitrilah ketika melihat hilal. Apabila cuaca mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Menurut Muhammadiyah, posisi hilal di bawah ufuk, nah itulah yang dikatakan dengan hilal tertutup awan itu apabila dalam perhitungan min. Kalau sudah positif berarti sudah masuk. Karena di matematika juga positif itu nggak harus menunggu 2 atau 3. Setelah titik 0 berapapun itu sudah positif. Nah ini yang digunakan oleh Muhammadiyah sekarang ini. Kenapa nggak mau bergabung ya dengan imkan ru'yah? Nah karena positifnya nggak harus menunggu 2, tetapi berapapun itu sudah masuk. Nah hadis ini saya pernah mentakhrij hadisnya, ini kurang lebih yang redaksinya sama ya. Saya lihat dari 3 sanad, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, itu kurang lebih ada 56 hadis ini. Nah hadis ini ada syaratnya. Nah ini syaratnya hadis yang saya bacakan tadi. Inna ummatun ummiyatun la natubu wa la nasubu asyahru hakadha wa hakadha maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Jadi kata Rasul, kenapa Rasulullah memberikan solusi ru'yatul hilal ketika pada masa Rasul? Karena ilmu hisab ketika itu belum berkembang. Nah, kalau sekarang ilmu hisab sudah berkembang, kita sudah sepakat untuk awal waktu sholat nggak ada lagi. Saya rasa ada nggak ibu bapak keluar rumah udah tergelincir matahari belum? Ada nggak? Untuk sholat zuhur atau untuk sholat maghrib udah terbenam belum matahari?
itu menggunakan hisab. Perintahnya sama. Aqimis sholat, beli dulu disanksi, sama lamnya itu. Tapi kita sudah sepakat. Ya. Nggak ada lagi yang membantah harus mengamati. Gerhana matahari, gerhana bulan, ketika diumumkan oleh ahli astronomi, ada nggak yang ingin lihat dulu bagaimana terjadi gerhana? Saya rasa nggak ada. Ketika diumumkan, malah saya sering minta, udah saya kasih langsung takbir itu di masjid itu. Nggak ada lagi, benar nggak? Gerhana matahari total, gelap nggak? Atau gerhana parsial atau cincin? Nggak ada. Semua sudah menggunakan hisab. Tapi kita belum sepakat ketika menentukan awal bulan Ramadan. Ibu bapak, semua masjid pasti punya menara. Nggak tahu saya masjid ini ada nggak ya? Kalau masjid pada masa Rasul pasti ada menara. Apa gunanya bu, bapak? Memperpanjang suara. Nah, mesti jawabannya seperti itu. Saya mahasiswa saya bertanya juga, buat apa guna menara? Untuk corong bu. Ya, pengeras suara. Ya, itu salah satu fungsi. Tetapi di masa Rasul, kenapa masjid ada menara? Di samping untuk pengeras suara, pada masa Rasul itu adalah untuk pengamatan. Karena ilmu hisab belum berkembang. Untuk pengamatan, matahari sudah tergelincir belum untuk sholat zuhur, matahari sudah terbenam belum untuk sholat asar, mega merah sudah hilang belum untuk sholat isya, udah ada fajar shodiq belum untuk waktu subuh. Itu atau untuk pengamatan bulan ya Qamariyah. Karena ketika itu tadi ilmu hisab belum berkembang. Tapi bukan berarti umniyatun itu bodoh, bukan begitu. Kalau kita beranalogi pada masa sekarang semua orang bisa menggunakan HP ya, laptop. Ketika ada orang yang tidak bisa menggunakan HP atau laptop, mungkin bisa dikatakan ummi. Nah, kira-kira seperti itu mungkin kalau kita beranalogi. Kemudian ya makanya Muhammadiyah berdasarkan hadis-hadis ini, nah ilatnya itu yang sudah berubah. Kalau dulu ilatnya kenapa menggunakan ru'yah pada masa Rasul? Karena ilatnya ya ilmu hisab belum berkembang. Zaman sekarang ilatnya berubah. Nah itu tadi dalam manhaj tadi ada kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar di sekitar ilat, ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Jadi ilatnya sudah berubah, ilmu hisab sudah berkembang, makanya kita beralih ke hisab. Nah, ya ini juga sudah tadi. Nah, kemudian ada hadis. Nah, ini hadisnya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahun. Nah, hadis ini sahih riwayat Tirmizi. Nah, dari Abi Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu hari semua kamu berpuasa. Nah, ini alasan syar'i KHGT. Idul Fitri itu adalah hari semua kamu beridul fitri. Dan Idul Adha itu pada hari semua kamu beridul adha. Riwayat Tirmizi. Hadis ini adalah sahih. Jadi tidak ada lagi matlak karena ada hadisnya. Nah, di dunia ini satu matlak. Nah, karena kepentingannya tadi ya banyak ya. Nah, di antaranya kepentingan ibadah dan kepentingan muamalah. Nah, kemudian ini ada menurut Zarqa. Nah, ini bukunya banyak sekali kita kutip. Ya, perintah untuk melakukan ru'yah itu sendiri bukan karena ru'yah itu sendiri, ya karena ibadah bukan. Jadi bukan ru'yah itu bukan ibadah, tetapi menurut Zarqa ru'yah itu adalah sebagai sarana. Jadi tidak bisa dikatakan ta'abbudi. Ya, sarana aja ya yang mungkin dan mudah dilakukan saat masa Nabi
hisab belum berkembang. Kemudian ya ini nggak usah kita inilah ya. Ada pendapat ini apa? Keterbatasan ru'yah nggak usah kita bahas. Nah ini aja alasan sainsnya ya. Ini sudah kita hitung di Muhammadiyah untuk 200 tahun yang akan datang. Nah, untuk KHGT itu memenuhi syarat validitas. Gak ada yang belum terjadi ijtimat sampai ke New Zealand, gak ada. Nah, sampai 200 tahun ke depan. Yang penting ada nggak? Ada. Nah, hanya sedikit sekali, sangat minim. Oh. Itu dah. Belum. Tahun ke depan itu. Jadi nggak ada di dunia ini yang belum terjadi ijtimat. Karena tadi syaratnya harus terjadi ijtimat untuk seluruh dunia. Karena secara ilmu falak atau astronomi itu terjadi ijtimat itu adalah new moon. Nah, pergantian bulan baru. Nah, itu pergantian itu. Ya berapapun hilal tingginya itu sudah masuk bulan baru. Nah secara internasional tadi kita memakai irtifak hilalnya adalah 5 derajat. Ini untuk 200 tahun. Ada yang genting itu di New Zealand itu sebelum terjadinya fajar, tetapi hanya sedikit, tapi tetap sebelum fajar. Kemudian dalam ya 2400 bulan. Nah ini ya, kalau 200 tahun tentu 2400 bulan. Nah ini juga sudah diuji validitasnya, bulan-bulannya itu mengacu pada terpenuhinya imkan ru'yah yang 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Nah kemudian juga, nah ini sudah tadi ya New Zealand sudah. Nah ini gambarnya. Nah ini titik 0 derajat. Ini adalah di Swiss Kiribati. Nah ini dunia ya ke kanan, ini positif ke timur 180 derajat, ke barat min 180 derajat. Cuma di barat itu nggak ada penduduk yang sampai ke titik 180 derajat. Untuk garis batas adalah 0 derajat, ini tadi Kiribati. Untuk lintang ke utara 90 derajat, ke selatan 90 derajat. Nah batasnya mana? Batasnya adalah khatulistiwa atau ekuator. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya ijtimat sudah terjadi, kemudian tinggi hilal di sini 5 derajat di barat. Nah istilahnya di sini adalah transfer karena hari besoknya nggak ada persoalan. Nah kalau terjadinya di timur, nah itu udah tenang itu. Ya, jadi nggak akan ada persoalan karena ditransfer istilahnya karena hari besoknya. Karena ijtimat terjadi tadi sebelum jam 00 GMT tengah malam. Nah ini syarat. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa puas. Ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya harapan saya tidak merasa puas, biar kita sama-sama belajar dan menggali kembali. Karena ini saya katakan adalah lompatan Ittihad Muhammadiyah, karena kita selalu menggali dan menggali. Ya ini dari 2016 di Eropa itu 16 tahun sebelum 2016. Di kita dari 2016 dibahas, kemudian baru 2024 kita gunting pitanya launching. Kemudian saya ingin menyelipkan sedikit ini tentang awal waktu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh kita juga sudah merubah tinggi matahari dari min 20 derajat menjadi min 18 derajat. Ya sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh. Min 18 derajat itu
1 derajat hanya 4 menit. Menambah 2 derajat 8 menit. Jadi kita lebih siang 8 menit. Karena dari hasil penelitian dari 2010, kasusnya 2010 itu. Nah, kemudian dia lakukan penelitian 3 observatorium kita, UAD, UMSU, UNAMKA. Selama dia yang intern itu 4 tahun. Hasil penelitiannya menemukan kalau -20 derajat belum ada tanda-tanda fajar,